Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratil azizil hamid. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Muhtaramun, para alim, para tokoh, para orang tua, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya atau Masjid Agung Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, ridha dan inayah Allah. Pada kesempatan siang hari ini kembali kita dapat hadir di rumah Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang kuat menerima nikmat rahmat dengan selalu bisa mensyukurinya dengan baik dan benar, dalam artian selalu dapat mempergunakan nikmat fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang dicintai dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan selawat yang selalu kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah menjadi sebab kita memperoleh syafaah, pembelaan dari Rasulullah, khususnya nanti di yaumil qiyamah, pada saat tidak ada yang bisa memberikan pembelaan, pertolongan kecuali oleh Allah dan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mendefinisikan 3 hal yang prinsip dalam hidup dan dalam Islam. Pertama, definisi Muslim. Muslim yang ideal itu seperti apa? Kemudian yang kedua, definisi mukmin yang sejatinya itu seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah muhajir, orang yang berhijrah yang sesungguhnya itu seperti apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang ideal, yang afdal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang bisa menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya dimanapun dia berada menjadi selamat, menjadi aman, menjadi tentram, menjadi sejuk dimanapun dia. Orang-orang yang ada sekelilingnya menjadi sejuk, aman, tentram, damai oleh 2 hal. Pertama, dari lisannya, tutur katanya. Kemudian yang kedua adalah dari tangannya atau perbuatannya. Ini bermakna bahwa sosok muslim yang ideal itu adalah sosok muslim yang tutur katanya selalu menyejukkan, menenteramkan, mendamaikan, membuat orang-orang nyaman berada di sekeliling dia. Yang kalau hari ini mungkin sekeliling kita itu bukan hanya orang-orang yang secara fisik, tapi juga termasuk dunia maya juga menjadi bagian daripada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mesti sejuk, aman, tentram dari tutur kata kita.
baik lisan secara langsung maupun yang bersumber dari lisan juga adalah tulisan. Jadi lisanan wa tulisan. Jadi hendaknya menjadi menyejukkan, mendamaikan, menenteramkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Begitu juga perbuatan-perbuatannya, selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang maslahah, sesuatu yang bisa menyejukkan, bisa memberikan ketenangan, kenyamanan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka di hadis yang lain juga Rasulullah menjelaskan bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, bahwa di antara baik dan sudah benarnya Islam seseorang saat dia sudah bisa meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat. Apa saja yang tidak bermanfaat dia bisa tinggalkan, baik tidak bermanfaat terhadap dirinya ataupun bermanfaat untuk orang lain, baik ucapan, perbuatan, dia bisa tinggalkan. Itu sudah tanda Islam seseorang itu sudah ideal. Kemudian yang kedua tentang mukmin. Mukmin itu siapa? Rasulullah mendefinisikan bahwa al-mu'minu man dominahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Sosok mukmin itu adalah sosok yang orang lain bisa menggaransikan kepadanya bahwa hartanya aman, darahnya aman, harga dirinya aman. Dominahun nas. Rasul mengatakan an-nas. Jadi orang-orang yang ada di sekelilingnya tergaransi, terjamin akan keamanan hartanya, akan keamanan darahnya, akan keamanan harga dirinya. Artinya bahwa orang mukmin itu tidak akan mengambil, tidak akan melukai, mencederai orang-orang yang ada di sekeliling dia. Menjamin keterjaminan, keterjagaan akan keamanan daripada darah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Begitu juga harta benda orang-orang yang ada di sekelilingnya. Begitu juga harga diri orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sehingga mukmin itu artinya yang mengamankan, menjadikan aman. Kata-kata iman, mukmin itu dari kata-kata satu akar kata dengan aman, al-amnu, keamanan. Dan ini juga selaras dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW saat Rasulullah haji terakhir dan juga haji pertama. Dalam khutbahnya di Arafah, Rasulullah SAW, salah satu cuplikan khutbah Rasulullah di khutbatul wada itu, Rasulullah menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna dima'akum haramun wa amwalakum haramun wa a'radakum haramun ka harami yaumikum haza wa syahrikum haza wa baladikum haza. Rasulullah berwasiat saat, wahai manusia, pada Rasulullah waktu itu pasti di hadapannya hanya orang-orang mukmin atau para sahabat, tapi Rasulullah memberikan khitabnya, ya ayuhan nas, wahai manusia. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya darah kalian itu suci, hak milik kalian itu suci, amwal, harta. Begitu juga harga diri setiap kalian itu suci, sebagaimana sucinya negeri ini, negeri Arafah, sebagaimana sucinya bulan ini, bulan Zulhijjah, sebagaimana sucinya hari ini, yaitu hari Arafah. Rasulullah mengatakan ada 3 hal yang harus dijaga kesuciannya: darah, harta, harga diri. Dan itu bersifat umum kepada semua manusia. Rasul mengatakan ayyuhan nas. Jadi bukan hanya darahnya orang-orang yang mukmin seiman seakidah dengan kita harus kita jaga, bukan hanya hartanya orang beriman yang harus kita jaga keamanannya, tapi juga harga diri orang-orang lain juga harus kita jaga. Karena Rasul mengatakan ayyuhan nas, mukmin yang menjamin keterjaminan keamanan harta orang-orang, keterjaminan keamanan harga diri orang lain,
keterjaminan keamanan darah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itulah mukmin. Kemudian yang ketiga, Rasulullah memberikan definisi tentang muhajir, orang yang berhijrah. Orang hijrah. Siapa yang orang hijrah itu? Sekarang banyak itu istilah-istilah hijrah, si anu hijrah, si artis anu hijrah. Hijrah yang Rasulullah katakan, wal muhajir, orang yang berhijrah yang sesungguhnya adalah man zajara atau man hajara, manahallahu anhu wazajara. Orang yang berhijrah yang sesungguhnya adalah orang yang bisa hajara, meninggalkan. Meninggalkan apa? Segala apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah. Itulah yang hijrah, baik ucapan, perbuatan, lahir maupun batin. Sehingga berhijrah itu adalah sangat sederhana saat kita bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang dibenci oleh Allah, hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah. Mungkin kemarin kita tinggal kerjakan, kita tinggalkan. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak positif, kita tinggalkan. Kita beralih kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang maslahah, hal-hal yang mendatangkan manfaat. Itulah hijrah. Sehingga tidak mesti dimaknai hijrah itu harus dengan aksesoris pakaian, yang mungkin dengan pakaian yang berubah, dengan aksesoris-aksesoris yang nampak, umpamanya harus pakai jubah, harus pakai apa dan sebagainya. Tapi yang ditekankan hijrah itu adalah perilaku. Bagaimana seseorang bisa meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak baik, perilaku-perilaku yang dilarang, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan, berpindah gelombang kepada perilaku-perilaku yang positif, perilaku yang maslahah, perilaku yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikrar seorang mukmin itu hanyalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, kemanapun saya arahkan wajah ini, saya tidak mengarah kecuali hanya kepadamu ya Allah. Apapun yang saya perbuat dari aktivitas saya sehari-hari, saya tidak mencari kecuali hanya ridhamu ya Allah. Sehingga mardatillah tujuan kita semuanya, dan itu tidak mungkin mardatillah, ridhonya Allah kita peroleh tanpa kita menjalani langkah-langkah, kata-kata, kalimat-kalimat, perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas yang memang mendatangkan atau yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan sosok muslim yang ideal yang sebenarnya dengan selalu kita menjaga lisan, tutur kata, sikap perilaku kita yang menyelamatkan, menyenangkan, menenteramkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Begitu juga kita menampilkan aplikasi keimanan kita dalam sosok yang bisa menggaransi keterjaminan keamanan darah orang-orang yang ada di sekeliling kita, harta orang-orang yang ada di sekeliling kita, begitu juga harga diri orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu kita selalu berhijrah setiap saat, tidak hanya di bulan Muharram kita berhijrah, tapi setiap saat kita mesti berhijrah. Selalu kita tinggalkan segala yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.